Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Suraya Humaira, kelas 11A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi video pembelajaran sejarah dengan judul Sultan Syahrir, Pejuang Sunyi di Masa Pendudukan Jepang. Coba bayangkan, di tahun 1943, Indonesia sedang dijajah, tapi bukan oleh Belanda, melainkan oleh Jepang. Suasana mencekam, pengawasan ketat, semua orang harus tunduk kepadanya. Tapi di balik itu semua, ada seorang pemuda yang menolak untuk bekerja sama. Ia bergerak diam-diam, membangun jaringan rahasia, dan menyebar selebaran perlawanan. Tapi hampir nggak ada yang tahu perjuangannya. Siapakah dia? Dia bukan yang paling sering tampil di depan mimbar, tapi dia yang berani berdiri untuk kebenaran. Dia adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, idealis, dan akan haus ilmu. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Jawa lalu melanjutkan ke Belanda. Di sana, ia aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI dan banyak belajar tentang sosialisme, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia bukan hanya berpikir tentang bagaimana Indonesia merdeka, tapi juga seperti apa Indonesia setelah merdeka. Sekembalinya ke Indonesia, Syahrir tidak langsung memasuki ke dunia politik praktis, tapi ia lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan organisasi pemuda. Ia bersama Muhammad Hatta mendirikan Partai Nasional Indonesia Baru atau PNI yang menekankan pentingnya pendidikan politik rakyat. PNI baru berbeda dengan PNI lama yang lebih militan dan konfrontatif. Syahrir percaya bahwa kemerdekaan harus dicapai melalui kesadaran politik rakyat, bukan hanya sekedar perlawanan bersenjata. Pemerintah kolonial Belanda memandangi aktivitas ini sebagai ancaman. Pada tahun 1934, Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul, daerah terpencil di Papua. Ia kemudian dipindahkan ke Banda Neira bersama Hatta. Meski dalam pengasingan, Syahrir tetap aktif menulis, berdiskusi, dan mengajar rekan-rekannya. Masa ini justru memperkuat sisi politik dan intelektualnya. Tahun 1942, Jepang masuk dan menggantikan Belanda. Banyak tokoh nasional saat itu memilih bekerja sama dengan Jepang untuk meraih kemerdekaan secara bertahap. Tapi tidak dengan Syahrir, ia menolak keras. Baginya, Jepang adalah penjajah yang sangat kejam. Ia melihat penderitaan rakyat yang dipaksa kerja rodi, kelaparan, dan kekerasan militer. Syahrir pun bergerak diam-diam. Ia membentuk jaringan bawah tanah, menyebarkan pamflet anti-Jepang, dan terus meyakinkan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih dari rakyat, bukan pemberian penjajah. Syahrir juga menjadi tokoh yang mempengaruhi para pemuda menjelang proklamasi. Ia mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa harus menunggu janji Jepang. Hal ini menjadi latar belakang peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda agar segera mendeklarasikan kemerdekaan. Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Apa kamu? Di balik layar, Syahrir berperan sebagai penyuplai ide dan semangat bagi generasi muda. Setelah kemerdekaan, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh sipil dan negosiator ulung. Dalam perjanjian Linggarjati, ia mampu meyakinkan Belanda dan dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara de facto. Meski jasanya besar, kehidupan Syahrir berakhir menyedihkan. Ia ditangkap pada masa pemerintahan Soekarno karena dianggap berseberangan arah politik. Syahrir ditahan tanpa proses pengadilan hingga kesehatannya menurun drastis. Akhirnya ia diizinkan berobat ke luar negeri. Namun, pada 9 April 1966, Sultan Syahrir meninggal dunia di Zurich
Swiss, jauh dari tanah air yang ia cintai. Syahrir bukan hanya pahlawan, tapi juga pemikir. Ia menulis buku perjuangan kita yang menekankan pentingnya pendidikan politik, anti kekerasan, dan demokrasi. Ia mengajarkan bahwa perjuangan tidak harus dengan senjata, tapi juga harus dengan pemikiran dan moralitas yang tinggi. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.